Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang analisis jalur kritis. Dalam melakukan analisis jalur kritis dibutuhkan suatu metode untuk memecahkannya, yaitu dipakainya metode CPM atau Critical Path Method, serta dengan tidak mengesampingkan juga dipakainya metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. PERT didefinisikan sebagai suatu metode untuk menjadwalkan dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pada jadwal yang sudah ditentukan. PERT dan CPM dikembangkan sejak tahun 1950 dengan tujuan yaitu untuk membantu manajer dalam penjadwalan, monitoring, dan kontrol proyek yang besar dan kompleks. CPM oleh DuPont untuk pabrik kimia pada tahun 1957, PERT oleh Booz Allen dan Hamilton dari Angkatan Laut Amerika untuk program misil pada tahun 1958. Perbedaan antara PERT dan CPM. PERT menggunakan 3 estimasi waktu untuk tiap aktivitas, sedangkan CPM hanya menggunakan 1 faktor waktu per aktivitas. Untuk selanjutnya yaitu langkah PERT dan CPM. Yang pertama yaitu mendefinisikan proyek dan mempersiapkan struktur pekerjaan. Yang kedua yaitu menetapkan urutan pengerjaan dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu membuat suatu diagram jaringan atau biasa disebut network diagram. Untuk selanjutnya bisa kalian baca di slide yang akan saya tampilkan. Berikut merupakan beberapa definisi dari jalur kritis atau critical path. Yang pertama, jalur kritis adalah jalur terpanjang dari model diagram hubungan atau jaringan. Yang kedua, jalur kritis adalah jalur dengan waktu terpendek dalam mengerjakan proyek. Yang ketiga, apabila ada penundaan jalur kritis maka akan menyebabkan proyek tertunda, serta tidak memiliki tenggang waktu atau waktu longgar atau bisa disebut slack time. Diagram jaringan atau network diagram. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, activity on node atau bisa disebut AON. Yang kedua, activity on a row atau biasa disebut AOA. Berikut merupakan perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Nah, di sini sudah saya cantumkan slide-nya, bisa kalian lihat kan. AON, untuk AON sendiri yaitu lingkaran yang menunjukkan aktivitas, sedangkan untuk AOA merupakan tanda panah yang menunjukkan aktivitas. Nah, ini merupakan contoh-contohnya, dan ini juga merupakan contoh dari AON dan AOA, contoh perbandingan. Dan selanjutnya yaitu ini juga merupakan contoh perbandingan. Untuk contohnya sendiri yaitu semisal pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yaitu membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka. Membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di samping saya. Berikut penjelasan susunan kegiatannya. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah saya cantumkan. Nah, berikut penjelasan susunan kegiatannya. Dalam tabel tersebut sudah ada beberapa keterangan berupa kegiatan, penjelasan, serta pendahulu langsung. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk slide selanjutnya yaitu gambar AON untuk proyek rumah sakit tersebut. Bisa kalian lihat sendiri. Itu merupakan gambar AON yang telah saya contohkan tadi tentang proyek rumah sakit. Untuk selanjutnya yaitu gambar AOA untuk proyek rumah sakit yang sudah saya jadikan sebagai contoh tadi. Penentuan jadwal proyek. Setelah menggambarkan project network dan menunjukkan semua aktivitas hubungan presidensial, langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal proyek.
project schedule, yang berarti perlu mengidentifikasi waktu mulai dan selesai untuk tiap aktivitas. Adapun kegiatan penjelasan waktu tiap minggunya. Kegiatan A membangun komponen internal membutuhkan waktu 2 minggu. Kegiatan B memodifikasi atap dan lantai membutuhkan waktu 3 minggu. Kegiatan C membangun tumpukan membutuhkan waktu 2 minggu. Kegiatan D menuangkan beton dan memasang rangka membutuhkan waktu 4 minggu. Kegiatan E membangun membakar temperatur tinggi membutuhkan waktu 4 minggu. Kegiatan F memasang sistem kendali polusi membutuhkan waktu 3 minggu. Kegiatan G membangun alat pencegah polusi udara membutuhkan waktu 5 minggu. Dan kegiatan H pemeriksaan dan pengujian waktu membutuhkan waktu 2 minggu. Total setiap minggunya adalah 25 minggu. Pengertian dasar. Early start, waktu awal di mana aktivitas dapat dimulai dengan mengonsumsi aktivitas yang terkait sebelumnya sudah selesai. Early finish, waktu awal di mana aktivitas dapat selesai. Later start, waktu akhir atau paling lambat di mana aktivitas dapat dimulai. Let's finish, waktu akhir atau paling lambat di mana aktivitas proyek harus selesai. Istilah dalam analisa network. Earliest start time, waktu tercepat untuk bisa memulai kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan lain. Earliest finish time, waktu tercepat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan lain. Let's start time, waktu paling lambat untuk bisa memulai kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan lain. Let's finish time, waktu paling lambat untuk menyelesaikan kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan lain. Nama kegiatan atau simbol A. ES, Early Start. LS, Let's Start. EF, Early Finish. LF, Let's Finish. Dan 2 lamanya kegiatan. Dalam penentuan time schedule, untuk tiap aktivitas digunakan 2 proses. Untuk contoh ES dan EF rumah sakit, kalian bisa lihat dari gambar yang saya cantumkan ini. Dalam penentuan time schedule, untuk tiap aktivitas digunakan 2 proses. 2. Backward pass, dimulai dari aktivitas terakhir dan berjalan mundur. Untuk contoh LS dan LF rumah sakit, kalian bisa lihat dari gambar. Menghitung slack time dan mengidentifikasi jalur kritis. Slack, lama waktu dari suatu aktivitas yang dapat ditunda tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Slack, LS, ES atau slack sama dengan LF, EF. Adapun kegiatan penjelasan waktu tiap minggunya. Kegiatan A membangun komponen internal membutuhkan waktu 2 minggu. Kegiatan B memodifikasi atap dan lantai membutuhkan waktu 3 minggu. Kegiatan C membangun tumpukan membutuhkan waktu 2 minggu. Kegiatan D menuangkan beton dan memasang rangka membutuhkan waktu 4 minggu. Kegiatan E membangun membakar temperatur tinggi membutuhkan waktu 4 minggu. Kegiatan F memasang sistem kendali polusi membutuhkan waktu 3 minggu. Kegiatan G membangun alat pencegah polusi udara membutuhkan waktu 5 minggu. Dan kegiatan H pemeriksaan dan pengujian waktu membutuhkan waktu 2 minggu. Total setiap minggunya adalah 25 minggu. Jalur kritis dimulai dari aktivitas pertama, diakhiri pada aktivitas terakhir dalam proyek. Hanya aktivitas kritis, jalur kritis untuk Milwaukee, Start, A, C, E, G, dan H. PERT, estimasi 3 waktu dalam PERT. 1. Optimistic time, waktu kegiatan aktivitas bila semua berjalan baik sesuai rencana. Kedua, pessimistic time, waktu aktivitas bila terjadi hambatan atau penundaan.
Ketiga, most likely time, estimasi waktu yang paling realistis untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Adapun rumus-rumusnya, yang pertama ada rumus expect time atau waktu yang diharapkan. T sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Dan rumus variance of time, V sama dengan B dikurangi A dibagi 6 pangkat 2. Rumus varians proyek, standar deviasi pangkat 2P sama dengan project variance sama dengan sigma variance dalam jalur kritis. Rumus standar deviasi proyek, standar deviasi P sama dengan akar project variance. Dan rumus standar deviasi normal, Z sama dengan due date dikurangi expected date of completion Bagi dengan standar deviasi P. Untuk mencari waktu yang diharapkan perusahaan dan variansnya, maka dilakukan perhitungan seperti yang ada pada tabel. Dari hasil analisis jalur kritis, expect project completion time sama dengan 15 minggu. Untuk mencari rumus project variance pertama, Standar deviasi pangkat 2P sama dengan project variance sama dengan sigma variance dalam jalur kritis. lalu masukkan varians A yaitu 0,11 ditambah varians C 0,11 ditambah varians E 1,00 ditambah varians G 1,78 ditambah varians H 0,11 dan hasilnya 3,11. Dan rumus standar deviasi proyek. Standar deviasi P sama dengan akar project variance. Di sini akar project variance adalah akar 3,11 dan hasilnya 1,76 minggu. Kemudian perusahaan menetapkan batas waktu penyelesaian proyek yakni selama 16 minggu. Maka rumus nilai deviasi normal Z, batas waktu N dikurangi waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi S. Di sini batas waktunya 16 minggu dikurangi waktu penyelesaian yang diharapkan 15 minggu dibagi 1,76. 16 dikurangi 15, 1 dibagi 1,76 dan hasilnya 0,57. Kemudian merujuk pada tabel normal, kita mendapat peluang 0,7157. Artinya ada peluang sebesar 71,57% untuk perusahaan menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 16 minggu atau kurang dari itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai studi kasus perencanaan manajemen proyek pada Museum EKZ dengan metode CPM atau Critical Path Method dan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Pada pembangunan proyek Museum EKZ menggunakan perencanaan proyek dengan teknik expert judgment, yaitu menggunakan penilaian dari ahli dan menggunakan teknik analogous estimating, yaitu analog kegiatan sebelumnya dilakukan estimating dengan menyesuaikan parameter yang dilakukan pada kegiatan tahun sebelumnya, seperti pada durasi, jam kerja yang digunakan untuk menentukan kegiatan pendahulu masing-masing kegiatan dan jumlah karyawan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa parameter yang digunakan pada pembangunan proyek Museum EKZ yaitu analogous estimating atau parameter tahun sebelumnya. Parameter yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik proyek yang akan digunakan pada pembangunan proyek Museum EKZ. Di mana proyek tersebut tergolong proyek yang besar. Tujuan utama pada studi kasus ini yaitu untuk merumuskan waktu percepatan perencanaan proyek pada Museum EKZ. Pada percepatan perencanaan proyek digunakan analisis percepatan waktu dengan metode PERT atau Project Evaluation and Review Technique dan CPM atau Critical Path Method. Pada penjadwalan proyek digunakan kurva S dan Gantt chart, dan pada pengendalian proyek digunakan analisis sensitivitas. Pada metode CPM, proyek pembangunan Museum EKZ didapatkan lintas kritis berada pada kegiatan yaitu A. Pekerjaan persiapan umum, dilanjut C. Pekerjaan dokumentasi dan administrasi, dilanjut E. Pekerjaan atap, dilanjut G. Pekerjaan hal A, dilanjut H. Pekerjaan hal, dilanjut I. Pekerjaan hal C, dilanjut P. Pekerjaan lobby, dilanjut Q. Pekerjaan entrance, dilanjut R. Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan dilanjut
pekerjaan interior partisi. Waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan metode CPM didapatkan hasil 102 hari. Sedangkan waktu yang direncanakan pada proyek pembangunan Museum EKZ yaitu 154 hari. Maka pada metode CPM dapat mempercepat penyelesaian proyek dengan menghemat waktu sekitar 52 hari. Sedangkan pada metode PERT didapatkan presentasi probabilitas proyek pembangunan Museum EKZ didapatkan lintas kritis berada pada kegiatan yaitu A, lalu dilanjut C, lalu dilanjut E, lalu dilanjut G, dilanjut H, dilanjut I, dilanjut P, dilanjut Q, dilanjut R, dan T. Dengan penyelesaian proyek dalam jangka waktu 129 hari dengan presentasi probabilitas 99,8%. Waktu tersebut lebih cepat 25 hari yaitu dari waktu normal perencanaan 154 hari. Berdasarkan kurva S bahwa penyelesaian proyek dengan metode CPM berada pada minggu ke-1 bulan ke-5 dan pada metode PERT berada pada bulan ke-5 pada minggu ke-1. Dapat disimpulkan pada arah vertikal bahwa kenaikan biaya pada metode CPM lebih besar bobotnya dibandingkan pada metode PERT. Hal ini terjadi dikarenakan percepatan waktu pada metode CPM lebih besar daripada PERT. Sedangkan pada Gantt chart PERT lebih unggul yaitu selesai pada tanggal 18 September 2018 dibandingkan dengan CPM selesai pada tanggal 1 Oktober 2018. Berdasarkan analisis sensitivitas bahwa skenario yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa setiap percepatan waktu selama 6 hari mengalami kecepatan atau kenaikan biaya proyek sebesar 1%. Biaya kenaikan tersebut didapatkan dari penambahan jumlah pekerja dan biaya lembur. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.